Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bertemu lagi dalam program renungan pada hari ini. Saya akan mengajak saudara membaca di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di sini kita melihat bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, menurut cara orang fasik, menurut jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kemudian ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya, yang kegemarannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan, ucapan Tuhan, titah Tuhan. Dia disebut orang yang berbahagia, ya. Kita lanjut. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, soal merenungkan Taurat itu, merenungkan firman itu. Ada kata lain dan istilah lain, kata merenungkan ini sama dengan seseorang yang mengunyah makanannya berkali-kali. Sebab makanan di dalam mulut kita kalau hanya dikunyah 2-3 kali, maka itu makanan itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik bagi tubuh kita. Tetapi kalau dia mengunyah, dan mengunyah, maka akan menghasilkan enzim di dalam mulut, dan enzim itu berguna untuk seluruh tubuh, untuk kesehatan. Demikian juga orang yang merenungkan firman. Di saat dia merenungkan firman, dia mengambil waktu dengan Tuhan. Di saat dia merenungkan firman, dia menyiapkan waktu, dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia ingin bersekutu dengan Tuhan. Dia ingat perkataan-perkataan firman Tuhan. Dan disitulah pengalaman orang percaya. Di saat kita merenungkan firman, mengambil waktu khusus dengan Tuhan, mengingat-ingat perbuatannya, Tuhan hadir di situ. Saya pun banyak kali mengalami ini. Di saat saya ingat Tuhan, ingat firman-Nya, ingat janjinya, saya seperti berkomunikasi dengan Tuhan. Saya seperti sedang berbicara dengan Tuhan. Dan akibatnya apa? Saya merasa dekat sekali dengan Tuhan. Dekat sekali dengan hati Tuhan. Inilah akibat kita merenungkan firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan, dekat kita berbicara, kita berkomunikasi, kita tidak jauh dengan Tuhan. Dan hadiratnya ada di saat kita merenungkan firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita yang tadinya gelisah, kita yang tadinya khawatir, itu bisa hilang. Kita tadinya yang tidak punya harapan, di saat kita merasa Allah hadir, Allah ada di tengah-tengah pergumulan kita, Allah sementara bersekutu dengan kita. Apa yang terjadi? Kita merasa, saudara-saudara, segala persoalan dapat teratasi di saat Allah hadir karena kita merenungkan firman Tuhan. Maukah saudara saat ini mencoba berulang-ulang renungkan firman, renungkan firman. Ingat Dia, ingat Tuhan, ingat firman-Nya, ingat janjinya.
itu mendatangkan kekuatan, mendatangkan sukacita, mendatangkan pengharapan, saudara-saudara. Dan segala ketakutan, segala kekhawatiran akan terusir dengan kita merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita merasakan Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa ada dekat dengan kita. Jadi saudara, mari kita renungkan firman Tuhan. Kita disebut orang yang berbahagia. Ayat berikut, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, oleh sebab itu, mulailah hari ini dan seterusnya kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca lagi firman-Mu untuk kami belajar merenungkan firman Tuhan. Karena menghasilkan kuasa, menghasilkan sukacita, menghasilkan kehadiran Allah, menghasilkan keberhasilan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin.